Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senang ya hari ini saya bisa ketemu lagi sama Anda ya. Setelah seminggu lalu kita gak ketemu, kangen gak sih sama saya? Kalau saya sih kangen sama Anda, kangen dengan informasi kesehatan yang akan dikasih sama Pak Nyoto. Ya, setiap seminggu sekali ya, walaupun seminggu sekali saya selalu mendapatkan ilmu-ilmu kesehatan yang baru lagi dari pakarnya. Mungkin begitu juga dengan Anda. Makanya gabung yuk sekarang juga barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau gabung boleh loh ya, WhatsApp-nya saya tunggu di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, kemudian juga yang mau konsultasi keluhannya apa, atau mungkin mau menceritakan betapa ajaibnya Ziman yang sudah Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Yuk boleh sharing sama kita berdua di sini di WhatsApp ya. 081511103103. Pak Nyoto apa kabar? Halo, apa kabar Sasa? Sehat ya Pak? Harus sehat. Makin Selalu bugar, sehat. makin bugar. seger. Positive thinking. Nah itu dia ya, rajin minum Ziman jadinya kelihatan awet muda, sehat, bugar, terus juga kelihatannya happy terus gitu ya Pak. Iya dong, kalau kita sehat itu rezeki yang terbaik sebenarnya. Betul. Kebanyakan orang berpikir rezeki itu cuma duit doang. Padahal sehat, bugar itu rezeki yang paling utama. Karena dengan kesehatan kita bisa cari duit. Betul. Nah, duit banyak tapi kalau cuman bisa di tempat tidur, mau iya. ngapain coba? Nggak bisa nikmatin duit. Banyak, mau makan ini nggak boleh, mau Iya. makan itu nggak boleh, minum itu nggak boleh. Iya. Kenapa? Ya udah kebanyakan penyakit jadi larangannya banyak. Iya, Kan nggak susah. enak ya. Jadi nggak bisa menikmati duitnya ya Pak ya? Iya, nggak bisa Kasian ya. nikmatin. Betul. Oke, hari ini kita bahas seputar lemak. Ya, boleh. Kita bahas tentang lemak ya. Ya, lemak baik atau lemak buruk yang akan kita bahas nih Pak. Kemarin kan kita sudah bahas tentang lemak buruk. Cuma kita ulas sedikit aja deh. Boleh. Lemak buruk ya. Lemak buruk itu biasanya kita dapatkan di mana sih? Ya di goreng-gorengan lah. Ya siapa sih hari ini nggak doyan gorengan? Semua orang doyan gorengan. Cuma konsumsi gorengan berlebih itu menghasilkan lemak trans fat. Trans fat itu menyebabkan kadar lemak jahat kita naik LDL. Betul. Kadar lemak baik kita menurun HDL. Jadi ada lemak jahat dan lemak sangat jahat. Ya lemak sangat jahat itu adalah ya tadi trans fat ya. Minyak sayur yang dihidrogenasi jadi padat. Jadi mestinya minyak sayur itu kan cair. Biar gampang bawanya dihidrogenasi jadi padat. Nah, bisa buat margarin, buat adonan roti, kue, biskuit, makanan cepat saji dan makanan kemasan. Pakai lemak trans fat, makanannya jadi gurih, kriuk, renyah-renyah, awet. Aduh, cuma ternyata lemak itu berbahaya bagi tubuh, apalagi jadi lifestyle. Nah, repot. Penyakit menanti kita, kolesterol, darah tinggi, diabetes, kegemukan dan juga segala macam ya. Saya sih lagi bersedih juga hari ini teman terbaik saya ada yang meninggal. Innalillahi. Ya. Tapi dia kena diabetes, kemudian dia ada komplikasi ke gagal ginjal, udah cuci darah 2 kali. Habis itu dia kena stroke. Kemarin baru nunggu restorannya. Lalu pingin istirahat tidur nggak bisa bangun lagi sampai sekarang. Nah itu akibat dari penyakit degeneratif kalau saya simpulkan dari pola makan yang ya sembarangan lah ya, nggak peduli dengan apa yang harus dimakan. Jadi kayak kita punya rumah lah, kalau punya rumah itu kan harus bersih ya dari sampah-sampah. Betul. Nah caranya bagaimana? Ya kita harus masukkan yang bagus-bagus, sampah jangan masuk. Nah makanan itu juga sampah bagi rumah utama kita, rumah sejati. Rumah sejati kan tubuh kita, ya. Jadi rumah sejati itu tubuh kita, jadi kita harus rajin mengeluarkan sampah, harus membuang semua yang buruk-buruk dalam tubuh kita. Jadi yang masuk dalam rumah sejati kita harus yang baik-baik. Jadi jangan konsumsi makan lemak yang kaya dengan trans fat, ya. Yang namanya rumah kadang-kadang nggak bisa menghindari yang masuk kotor-kotor dong. Iya. Cuma jangan kebanyakan dan harus sering disapu. Nah sapunya pakai apa nanti kita bahas setelah sesi berikut. Betul. Nah, lalu bagaimana ya caranya kita mengerti tentang lemak baik? Ya kan tadi kita udah cerita tentang lemak jahat, lemak buruk ya. Nah, lemak baik itu banyak di makanan kita dan lemak baik ini memang kita butuh lemak juga untuk kebutuhan tubuh karena kita butuh hormon dari lemak, pelindung sel dari lemak, untuk cadangan kalori dari lemak ya.
Jadi dari mana? Ya dari contoh ya dari buah alpukat. Karena kandungannya adalah 7% lemak yang baik. Oleic acid, asam lemak oleic ya, oleic. Saya juga suka Pak alpukat Pak. Dan ini lemaknya lemak baik. Jadi meringankan gejala osteoartritis ya. Banyak kaliumnya, banyak seratnya. Jadi kalau biasanya kita bikin jus alpukat ya. Kalau nggak dikerok gitu ya. Iya. Kalau bisa pakai madu yang murni. Jangan pakai gula ya. Kalau kebanyakan gulanya nggak bagus. Saya sering makan alpukat tanpa gula. Tapi biar enak ya pakai madu ya. Kemudian biji-bijian mengandung lemak loh. Ada biji bunga matahari, biji labu ya. Nah, makanan yang mengandung lemak baik ini mampu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Karena kolesterol jahat hanya bisa diikat dengan kolesterol baik. Nggak bisa kolesterol ya yang berupa minyak diikat dengan air, nggak bisa. Air sama minyak nggak bisa nyampur. Iya, ya. berantem, misah. Berantem ya, musuhan. Jadi lemak jahat yang berasal dari daging-dagingan ya, lemak jenuh gitu ya, dari produk susu dan lainnya bisa di detoks sama lemak dari bunga matahari, lemak wijen, kemudian minyak wijen, minyak bunga matahari, kemudian ada lagi minyak zaitun, ya, minyak kelapa, kedelai, minyak virgin coconut oil, ya, itu juga bagus. Minyak kedelai juga, tapi yang terkenal sih biasanya Indonesia ini kan kaya dengan kelapa ya, CCO gitu ya. Kemudian ada juga minyak zaitun yang udah legenda deh ya. Konsumsi minyak zaitun rutin, kolesterol bisa turun loh. Bahkan resiko jantung koroner juga turun. Ya, itu cara mengkonsumsinya bagaimana ya, Pak? 1 sendok makan pagi, maka 1 sendok malam ya. Jangan 1 botol. Kemudian kacang-kacangan juga mengandung lemak baik atau minyak baik ya. Karena kacang kedelai itu mengandung omega 3. Ya, karena mengatur mood. Kacang kenari, ya jadi makan kenari enak, bagus buat jantung karena ada omega 3 ya. Dan minyak kacang-kacangan itu juga mengandung vitamin E dan kalsium. Kan kacang-kacangan ya salah satunya adalah kacang kedelai yang banyak mengandung omega 3. Nah, kalau kacang kedelainya diolah menjadi tempe atau tahu, apakah juga ada kandungan omega 3-nya, Pak? Jadi saya tanya ya sama sama ahli gizi yang terkenal di Indonesia ya. Saya tanya, kalau kita makan tempe bagus nggak? Dia bilang, bagus makan tempe, tapi kalau bisa tempenya direbus. Tapi lebih bagus lagi dia apa? Mentah. Waduh, saya cari tempe yang benar-benar organik atau fresh, yang benar-benar pengolahannya bersih. Tapi kalau udah digoreng pakai minyak goreng yang udah 100 kali goreng, aduh, udah racun deh ya. Kemudian kalau bentuknya kedelai itu dalam bentuk tempe, kemungkinan juga ada minyak baiknya atau lemak baiknya, tapi ya nggak banyak lah, kecuali di ekstraksi yang diambil cuma minyaknya aja. Ya. Itu beberapa makanan yang mengandung lemak baik. Nah, masih banyak lagi, tahan dulu Pak Nyoto ya. Jangan dibuka semuanya ya, biar penasaran kira-kira apa lagi nih selain kacang-kacangan, selain biji-bijian, kemudian juga alpukat. Kira-kira apa lagi ya? Sabar. Makanya yuk gabung deh barengan Sas Harun dan juga Pak Nyoto di WhatsApp 081511103103. Boleh tanya apapun ya, mau konsultasi seputar kesehatan silakan, mau tanya-tanya seputar Ziman juga boleh, mau sharing-sharing tentang pengalaman Anda ketika sudah mengkonsumsi Ziman juga boleh banget. Sekali lagi di 081511103103. Nah, untuk pendengar, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti belum sempat kita jawab, akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga Facebook Ziman di @zimanherbal. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sasa Harun dan juga Pak Nyoto masih ada untuk Anda, dan kita masih membahas seputar lemak ya. Makanan berlemak mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan ya bagi Anda yang sedang berusaha menjaga pola makan. Dan ternyata lemak itu kan gak hanya lemak jahat aja yang kita takutkan, ternyata ada lemak baik juga yang harus kita butuhkan. Bukan harus kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh kita biar tetap sehat. Nah, sebelum kita bahas lagi apa-apa saja, makanan apa saja yang tinggi dengan lemak baik, lemak itu sendiri tuh apa sih Pak? Ya, lemak itu sebenarnya salah satu makanan yang dibutuhkan tubuh. Kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ya bentuknya seperti minyak seperti itu ya. Dan lemak ini yang baik sama yang buruk sebenarnya ada patokannya.
Patokannya seperti ini. Kalau suhu binatang yang kita makan suhu tubuhnya lebih tinggi dari suhu tubuh kita sebagai manusia, itu lemaknya nggak bagus. Kenapa? Tubuh kita susah untuk mengurai. Mengurai. Tapi kalau suhu binatang itu suhu tubuhnya lebih rendah daripada suhu tubuh kita, nah itu lemaknya dalam tubuh kita gampang mencair dan bisa mengangkut lemak-lemak jahat. Contoh yang paling sederhana adalah ikan. Ikan itu kan suhu tubuhnya lebih rendah dong daripada manusia. Apalagi ikan yang di laut dalam atau ikan yang ada di Alaska ya, tempat daerah dingin kan dia suhu tubuhnya lebih dingin daripada manusia. Jadi kalau kita makan dagingnya yang mengandung lemak ikan, otomatis lemaknya itu mudah untuk larut dalam tubuh karena suhu tubuh kita lebih tinggi daripada binatang itu. Tapi kalau suhu tubuh binatangnya lebih tinggi daripada kita, waduh, di suhu tubuh binatang aja dia nggak larut, apalagi tubuh kita. Patokannya seperti itu. Itu saya baca dari buku karangan Dr. Hiro Mishinnya, The Miracle of Enzyme. Ya. Oke, itu untuk ikan, semua jenis ikan atau ikan-ikan tertentu? Semua jenis ikan bagus, cuma ada ikan yang kadar polutannya tinggi. Jadi kadar polutan tinggi itu ikan lele. Oh ya? Saya suka lupa ikan lele, Pak. Karena kalau ikan lele diternakkan itu masih mending ya. Tapi kalau ikan lele yang kita dapat dari got, dari empang, dari apa, itu kan biasanya lele semakin kotor, dia hidupnya makin gemuk. Kalau bisa ikan air tawar yang memang makan dan pola makan ikannya bagus ya, yang pola makannya nggak jorok gitu ya. Tapi kalau ikan yang lebih bagus ya ikan laut seperti ikan salmon, makerel, herring, sarden, tuna, cakalang gitu ya. Nah kalau kita sering makan ikan laut ya, tapi jangan ikan laut ikan laut kan ada laut dalam sama laut dangkal. Kalau laut dangkal itu takutnya terkontaminasi logam berat. Tapi kalau laut dalam mendingan lah ya. Jadi kita lihat ikan-ikan seperti salmon ya, makerel, herring, sarden, tuna, cakalang itu mengandung omega 3, omega 6, omega 9 dan sifat omega 3, omega 6 ini dia anti-inflamasi. Jadi kenapa sih pembuluh darah kita bisa ada plak? Itu karena di pembuluh darah kita terjadi inflamasi, ada peradangan, lalu tubuh kita menciptakan LDL. LDL itu orang bilang lemak jahat ya. Lemak jahat itu akan menutupi pendarahan yang ada di pembuluh darah. Jadi lemak LDL itu ada gunanya menutup luka yang ada di pembuluh darah. Kalau sudah lukanya sembuh, lemak baik akan mengangkut LDL, HDL mengangkut LDL, diurai di liver. Jadi diangkut sama lemak baik HDL. LDL itu jadi tukang sampah ya, ngangkutin lemak jahat yang sudah nempel karena udah permukaan pembuluh darahnya udah bagus, diangkut lagi, dibawa ke liver, diolah lagi. Cuma kalau dinding pembuluh darah kita ini banyak sekali inflamasinya, banyak lukanya, akibatnya kan LDL diproduksi lebih oleh liver untuk nutupi luka-luka di dinding pembuluh darah. Nah, tukang sampahnya sedikit lemak baiknya, jadi kan nggak keangkut ya. Nah lemak LDL ini lama-lama dia mengeras karena oksidasi. Jadi pembuluh darah kita menyempit. Kalau sudah menyempit, mau nyempit di mana nih? Di otak jadi stroke, di jantung jadi jantung koroner, di sel beta pankreas jadi diabetik. Di pembuluh darah kita jadi tekanan darah tinggi, tensi darah kita naik karena pembuluh darah kita menjadi mengeras, tidak lagi lentur, banyak sumbatan, terkait degeneratif, penurunan fungsi semua organ tubuh karena pembuluh darah kita kotor, karena banyak lemak jahatnya, karena kita tidak konsumsi makanan yang baik-baik. Trans fat, lemak jahat semua, goreng-gorengan semua, kita konsumsi makanan yang mengandung margarin semua, yang enak-enak, akibatnya apa? Ya kepala 4 udah penyakitnya bejibun. Iya udah menumpuk. Sudah numpuk ya. Kalau koleksi ya jangan penyakit lah ya. Barang-barang berharga. Barang-barang gitu. berharga itu koleksinya penyakit apa di kita. Oke, tadi ikan adalah binatang yang suhu tubuhnya lebih rendah dari kita. Ada sayur-sayuran gitu Pak yang banyak banget mengandung lemak baik. Ada sayur bayam, sayur kubis karena dia mengandung omega 3. Kalau telur juga ada kan, kalau saya pergi ke Toserba gitu ya, mall atau biasanya ada telur mengandung omega 3. Pasti makanan dari ayam yang petelur itu dikasih makanan yang bisa menyebabkan banyak kandungan omega 3. Itu lebih bagus daripada telur yang nggak jelas gitu ya. Ada kandungannya apa nih. Nah, kalau ada telur yang diternakan khusus dan dilabelin ada telur mengandung omega 3, itu pasti lemak baik. Gitu. Jadi di telur juga ada. Kemudian di gandum juga ada. Nah, jadi kalau ada makanan yang mengandung omega 3, omega 6, omega 9, itu berarti lemak baik. Kita wajib konsumsi untuk apa?
untuk menjaga kita terjadinya penyempitan pembuluh darah, terjadinya pengerasan pembuluh darah, terjadinya plak-plak pembuluh darah. Ya, jadi hindari deh kalau setiap hari makannya apa ya, sop kaki kambing pagi siang sore itu enak, cuma kan pakai margarin, pakai minyak samin, terus dagingnya juga daging yang apa namanya, suhu tubuhnya lebih tinggi daripada kita. Penyedap rasanya banyak. Dan kita makan tiap hari. Akibatnya apa? Ya kepala 4 udah pasti kena penyakit degeneratif. Nah seperti itu. Nah sebentar lagi kan Idul Adha nih, ya kan? Ya. Potong kambing, potong sapi dibagi-bagi gitu kan? Iya betul. Kan maksudnya gini, itu binatang-binatang yang suhu tubuhnya lebih kuat dibandingkan kita. Iya. Nah kalau misalkan kambing muda, apakah suhu tubuhnya juga lebih kuat dari kita atau mungkin tidak gitu? Sama aja sih. Oh sama aja. Mau muda, mau anak-anak, mau balita sama Oh aja. gitu. Soalnya ada Cuma beberapa begini ya, orang yang bukan bilang berarti saya tidak melarang orang konsumsi daging ya, yang mengandung lemak atau tidak mengandung lemak. Yang paling penting pola hidup kita harus seimbang. Contoh ya, kalau saya melihat orang yang makan daging kambing dengan nasi kebuli, biasanya ada apa? Ada acar. ya, Acarnya biasanya ada apa? Ada nanas, ada kubis, timun, ada timun, ada wortel. apa? Itu kan tujuannya netralisir. Dan orang Mediterranean, ya artinya orang yang hobinya makan nasi kebuli itu Mediterranean, yang hobi makan daging kambing, daging domba. Biasanya mereka konsumsi apa? Minyak zaitun. Oke. Gitu. Jadi diimbangi dengan yang Iya. baik gitu ya. Bukan berarti ketika kita makan kambing terus minumnya juga yang panas-panas juga kayak Iya. alkohol. Kemudian minum es teh manis, minum kopi. Betul, soda gembira. Nah gitu ya. itu dia. Jadi tetap diimbangi. Kalaupun Anda hobi banget makan daging, tetap diimbangi dengan Sesuatu makan yang baik. Nah sesuatu yang baik yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Oke, masih panjang obrolan kita ya seputar lemak baik. Ada yang mau bertanya? Silakan loh ya. Di 081511103103, 081511103103, yang mau konsultasi seputar kesehatan, mau menceritakan pengalaman Anda seputar Ziman yang sudah Anda konsumsi, boleh banget, dengan senang hati akan kita bacain ya. Dan untuk Anda nih pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab nanti akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga di Facebook Ziman di @zimanherbal. Kiata Obat. Nri sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp ya, 081511103103. Nanti akan kita jawab satu persatu, dan kalau memang tidak memungkinkan nanti bisa dijawabnya di websitenya Ziman. Kita sudah mengetahui lemak baik dan juga lemak buruk. Makanan-makanan apa saja mengandung lemak baik dan juga buruk. Dampaknya untuk kesehatan kita juga bagaimana. Nah, gimana caranya Pak untuk bisa tetap sehat dan bisa mengurai yang namanya lemak jahat dalam tubuh kita? Ya, jadi kalau kita mau mengurai lemak jahat, ada suatu suatu booster gitu ya. Suatu booster untuk detoksifikasi dalam tubuh kita yang mungkin sudah banyak deposit LDL-nya tinggi, terus LDL itu kan paling besar diproduksi bukannya dari makanan sebenarnya, dari liver. Jadi liver kita lah yang memproduksi LDL. Kenapa memproduksi LDL? Karena banyaknya inflamasi di dalam tubuh kita. Karena LDL fungsinya untuk menutup inflamasi di pembuluh darah. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana menekan inflamasi atau peradangan yang ada di pembuluh darah kita, yang ada di organ-organ kita. Nah, salah satu solusinya adalah makanan yang kaya dengan bio antioksidan, enzim ya. Nah, kebetulan saya refer atau merekomendasikan Ziman karena kan di dalam Ziman itu ada suatu kandungan buah Morinda citrifolia mengkudu, juga ada kandungan kulit manggis, juga ada kandungan gotu kola, ada kandungan cinnamon, ada kandungan delima yang memiliki antioksidan yang sangat terbaik dari seluruh buah-buahan. Cuma yang menarik adalah semua buah-buahan yang ada di Ziman ini dia diproses melalui proses organik. Jadi buah-buahan itu yang namanya pupuknya organik, yang namanya daerahnya pun daerah yang tidak ada polusi air, udara, dan tanah. Jadi benar-benar buah-buahan yang diproses melalui teknologi, bukan sekedar teknologinya, tapi asal buahnya itu benar-benar organik, benar-benar murni, bersih dari kimiawi. Kimia. Dan salah satu buahnya itu adalah diantaranya adalah
mengkudu. Nah, mengkudu itu kan mengandung zat yang namanya prozeronin. Nah, prozeronin itu akan menghasilkan zeronin. Zeronin akan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang sudah mulai cacat, rusak. Dan kalau sel-sel yang udah sakit diperbaiki oleh suatu zat yang namanya zeronin. Jadi tanpa zat zeronin, tubuh kita tidak mampu memperbaiki sel-sel yang rusak. Tidak mampu memperbaiki sel-sel yang cacat. Jadi tubuh kita itu kalau dipecah nih, tubuh kita ya, dipecah itu menjadi organ, otak, limpa, ginjal, usus, paru, mata, ya kan? Dipecah lagi jadi jaringan, dipecah lagi sel. Jadi struktur yang paling kecil di tubuh kita adalah sel. Ada sel otak, sel mata, sel jantung, sel liver, sel ginjal. Itu yang paling kecil. Nah, sel ini agar dia bisa kembali normal, tidak cacat, harus ada zat yang namanya zeronin. Kalau zeronin dalam tubuh kita sudah habis, bagaimana tubuh kita bisa memperbaiki sel-sel? Kalau sel-sel rusak, otomatis organnya rusak. Organ rusak, otomatis tubuh kita juga sakit. Jadi dibutuhkan yang namanya prozeronin, dan prozeronin ini paling banyak kandungannya ada di mengkudu. Nah, kulit manggis banyak kandungan karotin, beta karotin. Kemudian juga di di delima juga banyak karotin, beta karotin. Nah, semua buah-buahan yang mengandung antioksidan inilah yang fungsinya untuk memperbaiki semua fungsi dari sel-sel tubuh kita, memperbaiki regulasi sistem hormonal, sistem respirasi, sistem ekresi, sistem sekresi, sistem pencernaan. Karena tubuh kita ini adalah sebuah sistem yang harus ada aturan regulasinya di dalam sel. Dan ini bisa diperbaiki kalau kita memiliki makanan yang antioksidannya tinggi dan bagus. Sehingga tubuh kita mampu memperbaiki semua fungsi. Setelah itu tubuh kita juga mampu membongkar semua toksik yang sudah ada dalam tubuh. Jadi kita konsumsi Ziman ini adalah makanan. Jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makanan. Pilih mana? Ya, makanan jadi obat. Betul. Ini daripada obat jadi makanan, udah ngeluarin banyak uang, nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau kayak saya konsumsi saya udah konsumsi makanan yang kaya dengan omega 3 contoh. Saya udah makan makanan yang mengandung ikan-ikanan. Saya udah makan telur yang mengandung omega 3. Saya sudah makan sayur-sayur, buah-buahan. Tapi kok nggak optimal ya? Karena penyerapannya tidak optimal karena antioksidan kita kurang. Jadi Ziman itu akan membooster makanan yang mengandung zat yang berguna bagi tubuh, bisa diserap sempurna dalam tubuh. Jadi yang bisa membantu penyerapan makanan yang bagus nutrisinya, ya Ziman. Jadi jadikanlah Ziman ini suatu lifestyle. Pola hidup sehat agar kita bisa awet muda panjang umur. Jadi banyak orang lifestyle-nya buruk tapi jadikan gaya hidup. Iya, bangga lagi. Minum kopi pagi, siang, malam, sore, ya kan? Kopinya kopi pracampur, apalah segala macam, ya. Kemudian konsumsi rokok sehari 2 bungkus, ya. Walaupun rokok yang paling mahal, ya. Tapi mereka nggak merasa rugi dan tidak merasa mahal mengeluarkan rokok yang mahal, makanan kopi yang enak, makanan yang enak di kafe, makanan yang enak di restoran, yang instan-instan, dan jadi gaya hidup yang instan-instan, bahkan pamer-pamer di foto dulu sebelum makan gitu ya. Ya, makan andakar, aneka daging bakar, foto cepret, ya kan? Makan seafood cepret di foto, dan sekali makan mahal. Begitu sudah kena penyakit, mengandalkan obat, ternyata cuma merekayasa saja, kelihatannya nggak sakit, tapi sebenarnya organnya makin menurun, tiba-tiba komplikasi. Begitu tawarkan Ziman, aduh, mikir gitu ya. Padahal makan makanan yang harganya 10 kali lipat dari harga Ziman, nggak mikir. Nah, inilah yang namanya paradigma pola pikir yang harus dibongkar. Jadi kalau ada bilang kesehatan mahal ya, wah kalau dibandingkan dengan kita masuk rumah sakit, waduh, jauh lebih mudah memelihara dibandingkan kita sudah rontok semua organ tubuh kita masuk ke rumah sakit. Begitu itu daftarnya panjang, tak. Akibatnya apa? Jual rumah, jual sawah, jual kambing, jual sapi. Jual semua-muanya untuk biaya rumah sakit. Sembuhnya belum tentu. Tapi kan kalau sudah seperti itu beda ya. Kalau kita punya mobil rusak, kita bisa ganti onderdil. Kalau tubuh kita rusak, onderdilnya gimana cara gantinya? Iya, kalaupun donor juga mahal, belum tentu
belum cocok cocok. gitu. Jadi solusinya ya konsumsi Ziman lah selagi Anda masih sehat. Jadi Ziman itu bukan konsumsi orang sakit aja loh ya. Iya, orang sehat juga perlu. Orang sehat perlu untuk awet muda, tambah segar, tambah bugar, tambah cantik, tambah awet muda. Betul, jadi di garis bawahi Ziman itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang yang sudah banyak banget penyakit, tapi juga untuk anak-anak, bukan anak-anak, untuk Anda yang masih sehat gitu. Kalau Biar bisa, tambah sehat. Anak-anak milenial sekarang mesti kenal Ziman harusnya nih. Harus ya, diganti deh makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanannya banyak racunnya, diganti dengan mengkonsumsi Ziman dan jadikan Ziman sebagai gaya hidup Anda yang baru. Kan new normal nih ya kan, tatanan hidup baru ya pakai Ziman dong, biar hidup Anda lebih oke lagi gitu dan jauh dari segala macam virus dan juga bakteri, penyakit dan bla 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 bla. Yuk konsumsi Ziman sehari bisa 3 sampai 5 kali ya, tergantung kebutuhan Anda dan cara pemakaiannya gampang banget. Bisa diteteskan langsung di bawah lidah 3 sampai 6 tetes setiap kalinya, atau kalau mungkin ya agak asam nggak apa-apa, diteteskan di dalam air aja. Setengah gelas 100 ml air dingin maupun normal. Ini harganya Rp200.000 aja. Anda bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda. Anda sedang mendengarkan di radio mana nih ya? Anda bisa langsung datang, kemudian beli, harganya Rp200.000. Bisa juga di toko online, di Tokopedia, Bukalapak, atau bisa pesan via WhatsApp di 087790.300. Harganya Rp200.000 aja. Ini isinya 15 ml, 100% enzim herbal alami. Dan Ziman bukan obat, tapi makanan yang tidak ada ketergantungan, tidak ada overdosis, dan tidak ada efek sampingnya. Karena Ziman ini banyak sekali mengandung nutrisi yang bisa Anda dapatkan biar hidup Anda makin sehat. Dan yang paling penting nih, Anda pengen awet muda kan? Ya udah, konsumsi Ziman. Sekali lagi Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda dengan harga Rp200.000. Bisa juga di kios Ziman, di apotik, di Tokopedia, di Bukalapak, atau via WhatsApp pesannya di 087790.300. Ini pertanyaannya udah banyak banget loh Pak yang masuk Pak. Oh iya. Kayaknya nanti kita bahasnya setelah segmen yang ini. Siap, ya Pak ya. kita bahas nanti Dan ya. untuk Anda nih yang pertanyaan-pertanyaannya nanti kalau belum sempat kita jawab, maaf ya, dan akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp 081 511 103 103. Ini dari Bapak Astrol yang ada di Banjar Tembarak. Ibu saya usianya 67 tahun. Dulunya dadanya sering deg-degan mendadak nih Pak. Setelah mengkonsumsi Ziman 1 botol selama 3 minggu, sekarang udah sembuh loh. Dan apakah seterusnya harus minum Ziman? Gitu. Bagus sekali ya. Jadi kalau banyak orang begitu sudah merasa sehat, dia berhenti konsumsi Ziman ya. Tapi nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kok tiba-tiba kambuh lagi. Karena apa? Karena belum tentu pola makannya tidak berubah. Belum tentu gaya hidupnya tidak berubah, ya kan? Belum tentu pola pikirnya berubah. Jadi saran saya, semakin usia kita lanjut, kalau bisa masa kita sehat ataupun sakit, kita wajib minum Ziman. Kalau kita ingin memelihara kesehatan kita. Yang sehat aja kalau perlu minum, tidak perlu berhenti. Kalau sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik, kira-kira perlu berhenti apa enggak? Kan enggak perlu dong. Iya sih, memang. Sedangkan orang kebiasaan yang buruk aja dilakukan terus-menerus, maksudnya kebiasaan yang baik dihilangkan. Jadi kebiasaan yang baik seperti apa? Olahraga, contoh ya. Konsumsi makanan yang banyak, buah-buahan, sayur-sayuran segar. Konsumsi Ziman, itu kan kebiasaan baik. Karena kita harus garis bawahi tebal sekali bahwa Ziman itu bukan obat. Karena kalau obat, kalau sudah merasa nyaman boleh ditinggal. Karena obat kalau dikonsumsi jangka panjang malah jadi racun. Tapi rata-rata obat itu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Cuma merasakan saja. Contoh Anda sakit kepala nih. Minum obat di warung deh, penghilang rasa sakit. Sembuh dong. Sakit kepalanya sembuh. Kita perlu minum obat lagi nggak? Nggak perlu. Tapi kan cuma dihilangkan rasa sakitnya. Padahal sakitnya bukan di kepala, di mah. Orang yang sakit mah kronis biasanya gampang sakit kepala. Ya betul. Begitu minum obat sakit kepala, memang sakit kepalanya hilang. Tapi kan besok akan berulang. Lama-lama malah penyakitnya makin berat. Kenapa?
Karena lambungnya makin parah, karena yang diobati cuma sakit kepalanya, padahal itu gejala penyakit. Jadi kalau kita konsumsi makanan sehat itu, kita memberi kekuatan tubuh kita dari hari ke hari sampai ke tingkat sel tubuh kita. Jadi kita awet muda, segar bugar. Jadi kalau kita memang benar-benar sayang sama orang tua, yang paling bagus kita berikan itu pertama adalah doa. Ya, kita doakan dong berpanjang umur, supaya ya. sehat selalu. Biar sehat selalu, dosanya diampuni. Kedua, kasih makanan kesehatan seperti Ziman ini. Ya, ketiga baru duit ya. Iya. Jadi kan kita pingin kalau bisa orang tua kita nggak punya keluhan, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, nggak ada hipertensi, nggak ada gula darah, nggak ada jantung deg-degan, nggak ada jantung loncat-loncat, nggak ada. Kenapa? Karena kita kasih makanan yang bermanfaat. Jadi kita ke sowan ke orang tua, kita bahagiakan dia. Ini jangan putus ya minumnya biar sehat, awet muda, panjang umur, sampai ke anak cucu bisa lihat. Bukan cucu lagi, cucu, cicit. Cocot. Cocot. Nah caranya apa? Ya jadikan Ziman lifestyle ya. Bukan berarti Anda nggak boleh berhenti, boleh. Tapi kan sayang kalau kita tidak mendepositkan zat yang bagus untuk tubuh kita. Kalau ternyata banyak manfaatnya, ngapain juga dihentikan. Jadi nggak apa-apa ya Pak Asrul, dikasih terus orang tuanya, terutama ibunya, supaya tetap sehat selalu. 3 minggu aja udah sembuh. Bayangkan kalau misalkan dipakai secara rutin dan juga teratur dalam jangka waktu yang panjang, sehatnya luar biasa loh, yang nggak akan kambuh lagi. Betul, tambah seneng gitu. Ini dari siapakah, namanya Bapak Suratijo di Wates Kulon Progo. Kalau asam uratnya sudah keluar benjolan, konsumsi Zimannya bagaimana nih Pak? Dan apa saja pantangan makanan dan juga sayuran? Nah ini sebenarnya kalau udah asam uratnya timbul benjolan itu namanya TOFI. Benjolan asam urat itu namanya TOFI. Itu asam urat yang sudah kronis. Dan itu bisa merusak sendi. Jadi sendinya bisa hancur karena adanya bukannya asam urat lagi, itu dari rheumatoid arthritis, takutnya gout arthritis ya. Jadi kalau dibelah itu isinya adalah seperti putih-putih gitu loh. Putih kapur atau apa gitu ya. Mungkin kalau ke rumah beku gitu kali ya, putih. Ya, kalau di rumah sakit biasanya dioperasi. Aduh. Ya. Tapi kalau kita masih konsumsi makanan yang tinggi purin itu akan menghasilkan asam urat. Solusinya nggak ada, akan berulang terus. Masih konsumsi makan jeroan misalnya, otak, limpa, ginjal, paru, usus, babat gitu ya. Makan melinjo ya kan. Makanan daun-daun yang warnanya gelap, ya hijau tapi gelap, direbus lagi. Daun pepaya, daun singkong, ya. Itu bisa menyebabkan apa? Asam uratnya tinggi. Asam uratnya tidak dibuang oleh tubuh, dia numpuk di sendi-sendi jadi TOFI. Nah solusinya bagaimana? Ya jangan konsumsi makanan yang memicu asam purinnya tinggi. Kedua, minum Zimannya ya harus optimal dong. Jangan minum 5 tetes. Udahan. Habis itu minggu depan baru lagi 5 tetes, nggak bisa. Kalau bisa 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Kalau bisa sering-sering makan nanas. Makan nanas itu sampai tengahnya ya, karena yang paling bagus untuk membongkar asam urat buat tengahnya nanas. Yang kayak agak batangnya gitu kan Pak. Saya tadi di sini habis makan soto Betawi. Terus makan nanas. Habis itu saya cari nanas. Oke. Saya takut asam urat. Jadi penetralisirnya adalah nanas jadi ya. kalau kita makan enak tapi tidak berusaha mencari netralisirnya, kebangetan deh. Kita sama saja menzalimi tubuh. Jadi bagi Anda yang udah penyakitnya banyak, gak konsumsi Ziman, kebangetan, sama aja menzalimi tubuh karena tidak memberi kesempatan tubuh mendetoks semua racun dalam tubuh. Jadi dipikir Gitu. 2 kali deh kalau pengen makan makanan yang buruk gitu ya. Udah asam urat, Pak pesen jeroan, ya kan? Itu, aduh kesian deh, jangan ya. Membunuh dirinya sendiri kalau kayak gitu ya. Minum Zimannya rutin biar asam uratnya degradasi, lama-lama bisa sehat kembali. Oke. Pak Suratijo ya, minum Zimannya secara rutin dan juga teratur, sehari 3-5 kali, diteteskan di bawah lidah atau bisa juga diteteskan di dalam air dengan ukuran 100 ml, berarti setengah gelas ya. Air dingin boleh, normal juga boleh, dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda dengan harga Rp200.000. Isinya 15 ml dan ini 100% enzim herbal alami. Bisa didapatkan di radio kesayangan Anda atau bisa juga di kios Ziman, di apotik, di gerai-gerai Ziman, di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Pesan via WhatsApp juga boleh loh di 087790.300. Jangan ngaku sayang sama orang lain kalau Anda belum menyayangi diri Anda sendiri dengan
mengkonsumsi makanan-makanan yang jahat ya, makanan-makanan racun. Jadi kalau Anda sayang sama diri Anda, jaga dong tubuh Anda dengan mengkonsumsi Ziman biar semua organ tubuh Anda tuh sehat dan Anda awet muda. Yuk, yang mau konsultasi boleh ya, yang mau tanya-tanya silakan di 081 511 103 103. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang nantinya belum sempat kita jawab akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, atau bisa juga lihat di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Atau pengen tahu nih ya talkshow-nya kita, mungkin hari ini Anda terlambat dengerinnya, bisa di YouTube-nya Ziman ya. Sekali lagi yang mau konsultasi mau tanya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen terakhir nih. Jadi kalau nanti pertanyaannya belum sempat terbaca, mohon maaf banget, bisa dilihat ya nanti jawaban-jawabannya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com. Ini dari Pak Tony mau tanya, saya sakit saluran cerna. Kalau makan gampang lapar lagi. Dulu punya asam lambung yang kronis, sekarang tubuh tidak panas. Rasa tubuh masih lemas, apakah minum Ziman cocok buat segala penyakit? Gitu. Ya, jadi sakit mah ya. Sebenarnya rasa tahu saya itu sakit mah itu malah gampang kembung. Iya ya. sih, Jadi bener. kalau makan dikit kembung gitu, begah. Ya. Ini gampang lapar ya. Tapi kalau kita konsumsi makan nasi kebanyakan, nasi itu kan karbohidrat. Semakin banyak kita konsumsi karbohidrat, kita mudah lapar. Ya. Jadi kalau kita punya masalah pencernaan tidak stabil ataupun nggak seimbang semua sistem dalam tubuhnya, kan situ banyak sekali hormon-hormon ataupun kelenjar yang ada di dalam lambung kita. Ada enzim-enzim, pepsin, peptidase dan sebagainya, lipase, protease adanya di lambung. Nah kalau itu sudah nggak stabil dan tidak seimbang, itu akibatnya ya nggak nyaman buat pencernaan kita. Betul. Padahal kita bisa sehat panjang umur, tolok ukurnya adalah pencernaan yang sehat. Karena semua makanan yang kita makan dapurnya adalah Pencernaan. lambung, Oh, pencernaan. Jadi dia bisa mengubah menjadi nutrisi yang berguna jikalau saluran pencernaan kita dari mulut, kerongkongan, esofagus sampai lambung, sampai usus 12 jari, usus halus sampai usus besar itu adalah sehat. Jadi perbanyak makan makanan yang bagus-bagus, yang seperti kita sharing ya. Kalau bisa makan banyak labu untuk detok lambung kita. Nah, minum Ziman ini sangat membantu sekali. Cuma bagi mereka yang punya masalah saluran pencernaan, biasanya healing krisisnya tidak nyaman, tapi harus dilalui deh. Kalau nggak kuat healing krisisnya, dosisnya dikurangi. Karena kunci orang sehat adalah saluran pencernaan sehat. Jadi minum Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Kalau bisa sesudah makan, 15 menit sesudah makan. Kenapa? Karena kalau dia punya masalah mah, kita takut dia nanti nyeri-nyeri kumat. Ya, tapi kalau lebih takut lagi, tetes di air minum botolan yang paling kecil deh. Kan ada yang kecil, paling kecil, ada yang botolan paling gede dan gede lagi ya. Yang paling kecil aja. Misalkan kita tetes 20 tetes di dalam dan kita minum sedikit-sedikit sampai seharian. Jadi tubuh kita banyak Ziman. Nanti Ziman itu mengeluarkan prozeronin. Seronin akan mampu meregenerasi sel-sel kita yang sudah rusak, terutama di saluran cerna. Cuma karena penyebab orang sakit mah itu pola makan dan pola hidup yang tidak teratur, lama ya. Jadi nggak bisa sembuhnya sebentar. Kita mesti adil, bertahap ya. Paling sering itu orang kalau mau tidur makan. Saya kalau nggak makan 2 piring nggak bisa tidur. Bayangkan orang tidur itu harusnya mahnya atau lambungnya istirahat, itu mesti gerus menghancurkan makanan. Udah makannya nggak dikunyah, mentelan aja, terus dibawa tidur. Waduh, rusak deh saluran pencernaannya ya. Nah itu kurang lebih ya kalau kita ingin sehat. Oke. Satu lagi nih. Satu lagi. Mungkin 1 menit aja Pak. Namanya Yani, sering banget diare. Kira-kira apakah Ziman bisa mengobati diare? Hampir sebulan sekali diare. Kalau diare itu biasanya yang sering-sering itu namanya keluhannya irritable bowel syndrome, sindroma usus yang gampang iritasi di usus besar biasanya, dan biasanya kondisinya kronis. Tapi irritable bowel syndrome ini biasanya penderitanya perempuan loh. Iya, ini ini perempuan. Yani namanya. Yani pasti perempuan. ya. Yani laki-laki juga ada sih. Ada sih ya. emang. Cuma
Orang Janianto yang namanya. cenderung irritable bowel syndrome itu kan mudah sekali dia diare, tapi juga bisa sembelit. Kan tapi tidak memperbaiki sistem irritable sindromanya tersebut. Kalau lagi diare kasih obat pencahar. Kalau lagi diare kasih obat biar mampet. Kalau seandainya lagi sembelit kasih obat untuk ini, kan cuma direkayasa. Iya. Tapi malah makin melemah semua sistem pencernaan kita. Itu yang berbahaya. Jadi kalau ada orang yang punya irritable bowel syndrome juga ada faktor psikosomatis, psikis. Jadi kalau stres ya, itu juga bisa jadi diare. Kan diare itu bukannya dari bakteri ya, Pak? Bisa jadi dia bakteri, tapi kita punya usus besar kelewat reaktif gitu ya kan. Kita bisa mencret itu karena kita punya usus besar itu kan bisa meremas gitu ya. Nah kalau dia kelewat aktif, jadi akibatnya kita diare. Belum sempat dia jadi fesesnya sudah dikeluarkan, jadi namanya diare. Nah biasanya dia juga punya pencernaan sensitif, makan pedas sedikit diare, makan minum kopi diare. Jadi kita harus tahu juga pemicunya apa kebanyakan minum kopi, makan pedas-pedesan, makan yang berlemak-lemak, itu harus kita tahu. Oh kalau ini saya hindari deh agar kita nggak mudah diare. Ya. Jadi solusinya konsumsi Zimannya itu rutin. Untuk apa? Untuk meredam terjadinya irritable bowel syndrome. Jadi kalau sindroma iritasi dari usus besarnya itu berkurang, otomatis gejala diarenya berkurang atau saatnya sembelit juga berkurang. Nah biasanya bukan sekedar itu ya, kalau irritable bowel syndrome itu nggak nyaman juga di perutnya, suka kembung-kembung juga, sering begah juga. Suka kerucuk-kerucuk. Kerucuk-kerucuk. Semalam saya juga diare, Pak. Terus bunyi lagi kerucuk-kerucuk, perih gitu ya. Nggak enak. Terus kayak dililit. Iya. Kayak dililit kayak dililit apalagi gitu deh. Pelintir itu sakit perih. gitu ya. Nah itu termasuk IBS. Nah jadi kan kita harus jangan IBS kita, irritable bowel syndrome kita kumat lagi. Solusinya minum Zimannya yang rutin dan jangan berharap sembuh 1 hari 2 hari. Kenapa? Ya penyakitnya tercipta belasan tahun, mau sembuh sehari 2 hari. Konsumsi rutin ya. Kalau seandainya udah nyaman, teruskan lagi sampai benar-benar nyaman 100%. Ya jangan pelit-pelit deh sama tubuh sendiri. Betul. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan masih banyak banget loh. Tapi ya sudah, nanti pertanyaan Anda akan dijawab di websitenya Ziman ya. Di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Yang pengen tahu tentang talk show kita yang mungkin telat nih dengerinnya, pengen dengerin lagi biar lebih jelas lagi bagaimana solusinya dari Pak Nyoto, bisa di YouTube-nya Ziman ya. Jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur 3-5 kali, kemudian diteteskan langsung di bawah lidah. Bisa juga diteteskan di dalam 100 ml air. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di apotik Ziman, gerai Ziman, kios Ziman, Tokopedia dan juga Bukalapak. Dan via WhatsApp di 0877900300. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Saya Harun pamit, salam Pak. Sehat. Yes, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.